Pemirsa, banyaknya situs jual beli online atau kita kenal dengan e-commerce membuat pusat perdagangan pun menjadi sepi pembeli. Bahkan pemirsa, tidak sedikit pedagang yang kemudian harus gulung tikar akibat kalah saing dengan pedagang online. Nah, kita sudah tergabung dengan Isi Karim, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan persoalan ini. Pak Isi, terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Siang. Jadi Pak Dirjen, ini kan sedang ramai Pak soal pedagang UMKM yang kemudian banyak yang menjerit karena sepi pembeli Pak. Karena banyak yang kemudian sudah beralih ke online. Saat mereka kemudian mencoba untuk jualan online malah sepi, tidak ada yang nonton katanya. Jadi sebenarnya aturan untuk perdagangan secara elektronik ini bagaimana sih Pak? Makasih Mbak Patricia. Jadi menurut pandangan saya ini kan perkembangan teknologi yang saat ini sangat-sangat pesat. Ini kan sebuah keniscayaan. Jadi ini yang harus kita manfaatkan gitu. Jadi UMKM pun juga secara ini harus dapat memanfaatkan untuk kepentingan pengembangan UMKM sendiri. Kalau dulu kita flashback ke belakang, kita ingat dulu teman-teman pedagang pasar tradisional merasa terganggu dengan kehadiran retail modern. Nah, sekarang kemudian di perkembangan berikutnya juga ada retail modern terganggu dengan kehadirannya adanya marketplace. Nah, sekarang marketplace juga terganggu lagi adanya dengan social commerce. Jadi saya kira ini kan sebuah perkembangan, jadi sebuah perkembangan model-model bisnis yang tentu ini juga harus kita sikapi dengan bijak. Nah, tentunya bagaimana kita pemerintah juga tidak semata-mata harus kebijakan-kebijakan yang dihadirkan, yang diterbitkan oleh pemerintah, sebatas mungkin ini harus mengayomi semuanya. Pemerintah berdiri di semua. Jadi artinya model-model bisnis seperti ini juga tetap harus hidup, sementara UMKM kita juga harus tetap bisa berusaha secara maksimal. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, salah satunya diantaranya kalau kemarin pemerintah dengan digitalisasi ini melakukan upaya-upaya pembinaan bagaimana UMKM ini agar dapat masuk ke sebuah model bisnis tadi dengan marketplace, dengan e-commerce. Kita bahkan pemerintah mentargetkan berapa jumlah UMKM yang masuk ke dalam e-commerce untuk onboarding istilahnya, dari onboarding. Ini adalah salah satu. Kemudian di sisi lain pemerintah juga melakukan upaya pembinaan bukan hanya dalam segi akses untuk pemasaran, tapi juga meningkatkan daya saing para UMKM kita. Nah, kemudian ini ternyata ini kan juga hadir lagi model-model bisnis. Jadi ini kan juga kita nggak tahu lagi minggu depan, bulan depan akan hadir model-model bisnis apalagi yang tentu harus kita sikapi gitu. Baik, Pak Dirjen, tapi kan artinya memang pembinaan pun sudah dilakukan, Pak. Tapi kalau dari sisi aturannya sendiri, bagaimana sebenarnya, Pak? Bolehkah izin operasi medsos sekaligus membuka marketplace sebetulnya atau bagaimana sebetulnya peraturannya? Baik Mbak Patricia, jadi yang saya sampaikan tadi, di samping melakukan pembinaan, pendidikan daya saing, pemerintah juga menerbitkan sebuah kebijakan. Ini yang satu diantaranya dalam rangka mengembangkan sekaligus juga pembinaan terhadap UMKM. Saat ini pemerintah sedang membahas, bukan hanya membahas ya, sudah dalam tahap finalisasi. Sebenarnya tinggal menunggu waktu untuk segera diundangkan. Pemerintah sedang melakukan revisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 yang antara lain isinya sebenarnya banyak, ada beberapa hal yang terkait dengan hal ini. Yang pertama mendefinisikan yang tadi kan selama ini kan yang kita kenal adanya model bisnis melalui elektronik kan baru marketplace. Nah, hadir lagi social commerce. Nah, di dalam revisi Permendak 50 tahun 2020 ini bukan memisahkan tapi lebih ke menjelaskan secara detail, secara jelas mengenai definisi e-commerce. Nah, itulah yang nanti
akan menjadi pengaturan mengenai tadi termasuk di dalamnya ada social commerce. Kemudian yang kedua, di dalam revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 ini juga menetapkan harga barang minimum gitu yang boleh dijual oleh pedagang luar negeri atau merchant yang sifatnya cross border. Jadi itu minimal 100 US dollar per unit. Kemudian yang ketiga, ketentuan terkait dengan positive list. Nah, ini yang ketiga. Nah, terakhir yang keempat, persyaratan khusus bagi pedagang luar negeri juga harus bertransaksi pada loka pasar dalam negeri seperti menyampaikan bukti legalitas. Dan ini untuk yang nantinya seperti di samping legalitas juga harus mengikuti standar-standar yang ditetapkan melalui perdagangan yang offline. Standar itu caranya ada, kalau SNI misalnya SNI barang harus SNI wajib, maka yang harus dijual itu adalah memenuhi ketentuan SNI wajib. Pak Dirjen, apakah termasuk dengan pemberian insentif yang kemudian dilakukan oleh platform tertentu yang bisa membuat pedagang online ini bisa banting harga gila-gilaan, Pak, yang akhirnya merusak harga pasar? Kalau terkait dengan pengaturan harga, pemerintah tidak mengatur mengenai pengaturan harga ini yang ada. Jadi tadi saya lanjutkan dulu, Mbak Patricia, yang tadi yang masih ada dua yang akan diatur di dalam revisi Permendak 550. Nah, berikutnya adalah larangan bagi marketplace atau social commerce itu untuk bertindak sebagai produsen. Ini juga yang sangat penting yang mengatur di dalam revisi Permendak 50 tahun 2020. Ini larangan marketplace maupun social commerce nanti bertindak sebagai produsen, itu artinya ini juga untuk mencegah perang harga yang sangat murah diantaranya itu. Nah, kalau misalkan diperkenankan marketplace atau social commerce sebagai bertindak sebagai produsen, mereka bisa membuat merek sendiri, memproduksi sendiri, kemudian dijual bisa dengan harga murah. Dan ini yang akan salah satu bagian yang dilarang dilakukan di ketentuan perubahan Permendak nomor 50 tahun 2020. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan nanti yang terakhir. Jadi kemudian satu lagi terkait juga yang sekarang rame. Sebenarnya kami juga mengharapkan dalam kegiatan teman-teman di e-commerce maupun marketplace ini, pelaksanaan kegiatan memberi diskon, kemudian memberi ongkir gratis itu sifatnya jangan secara terus-menerus. Ini kan juga akhirnya ini kalau istilahnya kalau dikenal bakar uang, burning money, ini kan juga cukup merusak. Nah, nanti ini mungkin dalam ini kami sedang melakukan kajian apakah ini harus diatur pemberian diskon, pemberian ini dan lain-lain itu harus diatur. Tentu kami perlu mempelajari secara detail dan secara dari ini supaya tidak kita mengambil kebijakan yang salah di kemudian hari. Itu juga akan jadi concern kami untuk nanti pengaturan lebih lanjut gitu, Mbak Patricia. Baik, Pak Dirjen sebenarnya tadi sudah menyinggung sedikit ya, tapi Pak Menteri Teten juga pada saat sidang Tanah Abang Selasa lalu, beliau juga sempat menyebutkan, Pak, ini soal pesaing dari barang impor yang katanya harganya yang lebih murah. Nah, apa yang kemudian bisa menjadi tameng, Pak, untuk pemerintah bisa melindungi teman-teman pedagang lokal? Saya kira ini revisi Permendak 50 juga salah satu upaya. Karena barang-barang yang masuk itu pasti nanti akan kalau akan dijual, yang barang yang sudah masuk akan masuknya melalui impor secara umum. Jadi artinya akan terfilter dengan dengan kehadiran ada biaya masuk, ada pajak dan sebagainya. Saya kira ini juga dengan pengaturan mengenai penetapan harga barang minimum ini juga akan cukup berkontribusi, nanti akan mengurangi barang-barang yang di marketplace ini yang dijual secara secara murah, karena memang untuk cross border ini kan dibatasi minimum harganya gitu. Itu Mbak Patricia. Baik, Pak Dirjen, pelaku UMKM kita secara bertahap sudah mulai onboarding digital, Pak.
Di tengah penyesuaian ini kemudian ternyata muncul juga saingan artis-artis atau mungkin influencer yang kemudian juga ikut berjualan. Nah, idealnya bagaimana kemudian cara agar daya saing para pelaku UMKM kita ini bisa ditingkatkan? Tentunya tadi selain ada pembinaan, langkah-langkah apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah sejauh ini? Sebenarnya tadi sudah ada dari apa statement saya sebelumnya kan, apakah ini nanti perlu untuk mengatur, ini lagi terkait dengan lebih ke kegiatan dalam rangka kan promosi. Jadi promosi, kemudian iklan dan sebagainya ini harus promosi dalam apa, menetapkan harga, kemudian apa, itu tidak diskon dan lebih terutama mengenai diskon ini tidak secara terus-menerus, harus dalam rangka crowd event sebenarnya. Jadi tidak terus-menerus. Ini kan akan merusak pasar tentu. Nah, kalau tadi menggunakan artis, influencer dan sebagainya, saya kira ini bentuk apa namanya, usaha teman-teman UMKM untuk mengangkat apa omset, mengangkat citra produknya. Kalau menurut hemat saya itu sih sah saja. Nah, sekali lagi catatan saya adalah bahwa ini perlu dikaji lebih mendalam. Nanti tentu tidak dengan serta-merta pemerintah akan segera apa, membuat aturan-aturan yang terburu-buru. Jadi harus melalui apa, kajian yang sangat mendalam sehingga nanti kita menerbitkan aturan itu, karena pemerintah kan berdiri ini harus di tengah-tengah. Di sisi lain di hulu harus kita lindungi, di hilir juga masyarakat konsumen juga harus dilindungi. Saya kira dengan standar, dengan apa namanya pengaturan yang tadi yang utama, apakah dengan tata cara pengiklanan, tata cara promosi, tata cara diskon itu yang perlu kita atur lebih lanjut. Ini saya kira ini perlu kita kaji lebih apa lagi. Gitu. Saya kira itu yang jadi concern kami yang ke depan. Baik, masih terus dikaji. Pak Menteri Teten juga sempat menyinggung Pak soal perlunya regulasi transformasi digital yang melindungi pelaku usaha lokal. Kalau dari sisi Kemendak sendiri bagaimana menanggapinya, Pak? Nah, ini kan sekarang kan pemerintah secara seluruhan ya antar KL. Jadi antar KL itu kemarin beberapa waktu yang lalu melakukan rapat untuk membentuk tim ataupun satgas, bentuknya apa nanti kita juga nggak tahu persis, dan intinya melibatkan seluruh KL, seluruh stakeholder terkait. Ini dalam rangka mempercepat proses digitalisasi di Indonesia, dan ini tidak hanya terhadap model bisnis, tapi terhadap juga pelayanan publik yang selama ini kita kenal dengan SPBE atau sistem pelayanan berbasis pelayanan pemerintahan berbasis elektronik. Ini juga menjadi sorotan. Jadi nanti timnya ini akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh mengenai proses percepatan digitalisasi. Jadi di sisi pemerintah juga akan ada percepatan. Kemudian juga tim ini juga akan nanti membahas mengenai tadi untuk mengantisipasi model-model bisnis apa yang akan hadir supaya nanti tidak terlalu apa namanya terburu-buru untuk membuat peraturan-peraturan. Jadi nanti akan ada tim yang diwadahi oleh peraturan presiden, Perpres. Ini saya kira mudah-mudahan tidak terlalu lama sehingga nanti semua KL akan secara komprehensif, secara mendalam membahas kemungkinan apa yang terjadi di waktu yang mendatang ini. Baik, saya kira itu Mbak Pat. Baik, kami tentu nantikan bagaimana hasil kajian dari regulasi tersebut. Isi Karim, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Terima kasih Pak Dirjen untuk waktunya di Berita Satu Siang.